Di Indonesia, berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini cenderung meningkat. Kurangnya pengawasan, perlindungan, serta keadilan terhadap perempuan menjadi latar belakang dari timbulnya hal ini. Bentuk kekerasan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja. Salah satunya, dalam kasus yang kami bawakan, tragedi pemerkosaan yang menimpa seorang mahasiswi. Tak disangka-sangka seorang aparat penegak hukum yang menjadi pelakunya. Hal ini tentu bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 ayat I yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kasus ini menjadi sebuah gambaran bahwa perlindungan terhadap perempuan di Indonesia perlu terus ditegakkan supaya perempuan mendapatkan keadilan dan dilindungi ketika bermasyarakat, khususnya di tempat kerja. Sepanjang tahun 2021, banyak sekali tindakan kekerasan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan yang dialami oleh perempuan. Di antaranya, guru santri yang mencabuli 21 santrinya, guru santri yang mencabuli anak berusia 12 tahun, oknum kepolisian yang perkosa mahasiswi magang, ayah memperkosa putri kandungnya sendiri, tindak pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai KPI dan juga pegawai KRL, serta masih banyak tindak kekerasan yang dialami oleh ibu dan anak. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa, bagaimana, dan kenapa hal ini bisa terjadi? Sebagaimana yang umum terjadi, lagi-lagi lemahnya hukum di Indonesia menambah derita kepada korban. Salah satunya kasus pelecehan seksual kepada wanita. Wanita yang sepatutnya memperoleh perlindungan lebih lagi-lagi masih sering menjadi target dalam tindakan kriminalitas. Sebaiknya pihak yang berwenang fokus terhadap hal tersebut. Jikalau tidak, sampai kapan penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan benar? Kemudian, besar harapan kami jikalau pihak berwenang mau untuk melakukan penafsiran ulang terkait tumpang tindih baik untuk pelaku dan juga korban, seperti sanksi pidana untuk pelaku dan juga hak-hak yang seharusnya dimiliki korban, baik itu hak material maupun non-material. Lemahnya taat akan hukum didukung oleh lemahnya hukum di Indonesia. Mengapa hal demikian masih terus terjadi? Yang pertama karena seperangkat peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang masih belum bisa memperlihatkan perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat juga merasa bahwa hukum yang telah ditetapkan tadi masih belum bisa memberi jaminan kepada mereka. Dan juga aparat sebagai penegak dan pelaksana hukum tersebut masih belum benar-benar bisa melakukan peraturan yang telah ditetapkan tadi. Hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ketaatan dalam hukum. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dalam upaya untuk menghasilkan peserta didik yang sadar hukum dalam bermasyarakat dan memiliki moral. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum membina dan memberikan pengajaran pentingnya mengetahui dan memahami hukum. Dalam bermasyarakat, segala sesuatu dapat terjadi, sehingga peserta didik disiapkan untuk dapat menghadapinya. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan bisa dijadikan acuan kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa, yang nantinya sebagai agent of social change dan agent of social control, sebagai generasi penerus yang baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan maraknya kasus pemerkosaan terhadap perempuan di Indonesia, membuktikan kurangnya perlindungan, keadilan, pengawasan terhadap perempuan di Indonesia, dan kurangnya kesadaran warga negara terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian kami, mayoritas masyarakat masih menganggap hukum yang berlaku masih kurang tegas dalam mengadili pelaku tindakan pelecehan seksual. Dan berdasarkan hasil penelitian kami, mayoritas masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga pelanggaran akan hukum, khususnya dalam tindakan pelecehan seksual, masih sering terjadi. Dengan adanya kesadaran akan hukum, tentu akan mencegah pelanggaran akan hukum tersebut. Tidak hanya hukum yang berlaku, namun juga proses implementasi hukum dan juga kesadaran warga negara masih harus diperbaiki. Apakah sanksi atas pelanggaran hukum yang ada mampu membuat masyarakat berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum? Oknum yang lebih mengenal hukum dan sanksinya saja mampu melakukan tindakan pelanggaran hukum, yang artinya sanksi yang ada itu dianggap remeh atau proses penegakan dan pengadilannya yang dianggap remeh. Berdasarkan KUHP pasal 285, sanksi pelaku pemerkosaan itu dihukum maksimal 12 tahun penjara. Berdasarkan hasil kuesioner yang kami adakan, 80% dari 120 responden itu menganggap hukuman yang ada itu tidaklah cukup.
Dan 50% responden menyetujui hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan, mengingat korban akan menderita seumur hidup secara psikologis. Saran kami bukan hanya untuk memperberat sanksinya saja, namun proses pengadilan dan penegakannya itu harus berjalan dengan baik dan benar. Nah, di sisi lain, walaupun pemerintah mungkin kedepannya akan mengubah sanksi pelaku pelecehan seksual menjadi lebih berat, hal ini tentunya akan sia-sia jika tidak ada dukungan dari masyarakat berupa perilaku taat hukum. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya video edukasi ini, kami mampu menciptakan kesadaran hukum lebih untuk melakukan taat hukum di masyarakat. Dan diharapkan dengan adanya video edukasi ini, pemerintah bisa mengubah hukuman pelaku pelecehan seksual menjadi lebih berat sehingga menimbulkan efek jera untuk pelaku pelecehan seksual. Terima kasih.